Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Pemirsa, hingga saat ini banyak masyarakat yang akhirnya terpapar COVID-19 dan mengalami gejala ringan, ada pun juga yang OTG. Lalu bagaimana kemudian masyarakat yang harus isolasi mandiri ini bisa menjalankan isoman dengan baik dan benar? Kita akan langsung tanyakan kepada dokter spesialis paru, Dr. Erlang Samudro yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Dr. Erlang. Selamat pagi. Iya, terima kasih Dokter Erlang sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan bagi Anda pemirsa yang juga ingin bergabung bersama kami dalam dialog ini, Anda juga bisa menghubungi nanti di nomor telepon 021 583 99 100. Langsung saja kita berbincang dengan Dokter Erlang. Dokter, terkait dengan isolasi mandiri. Sebelum kita masuk ke isolasi mandiri yang baik dan benar, nah syarat untuk pasien COVID-19 melakukan isoman dan yang harus ke rumah sakit ini syaratnya seperti apa, dokter? Perbedaannya seperti apa, dokter? Oke, untuk isolasi mandiri diharapkan pada pasien-pasien yang mulai dari tanpa gejala atau gejalanya gejala ringan. Tapi kalau pasiennya sudah membutuhkan oksigen, saturasi di bawah 93, itu sudah perlu oksigen tambahan dari luar. Nah, itu yang kemudian harusnya dirujuk ke rumah sakit untuk dapat pelayanan dan dapatkan oksigen. Nah, Dok, banyak juga sekarang masyarakat yang akhirnya melakukan isolasi mandiri di rumah dan juga mensuplai sendiri oksigen di rumah dengan tabung-tabung oksigen. Karena memang di rumah sakit pun sudah kewalahan begitu menangani masyarakat yang terpapar COVID-19. Bagaimana dengan aturan penggunaan oksigen itu sendiri untuk masyarakat yang isolasi mandiri, Dok? Kalau untuk penggunaan oksigen bisa dilakukan suplementasi oksigen dari luar, dari tabung atau oksigen konsentrator. Yang diharapkan sih saturasi bisa sampai dengan 95. Jadi dinaikkan aja oksigennya sampai dia mencapai 95. Itu. Oke. Saturasi oksigennya. Iya. Dokter Erlang, kalau kita berbicara isolasi mandiri misalnya, mungkin dalam satu rumah kita ambil contoh kasus ada 5 orang anggota keluarga. Mungkin tidak semuanya 5-5-nya ini terpapar COVID-19, mungkin yang terkena hanya 1 atau 2. Nah kemudian 2 orang yang terpapar positif ini harus isolasi mandiri misalnya di lantai atas misalnya, tapi tetap satu rumah dengan orang yang negatif COVID-19. Nah ini sebenarnya boleh atau tidak sih, dokter? Kalau kita yang penting adalah cohorting. Jadi kalau memang pasiennya positif, bisa dilakukan pemisahan dari yang sehat. Jadi yang negatif ditempatkan yang berbeda dengan yang positif. Sebisa mungkin tidak terjadi kontak secara langsung terhadap pasien-pasien yang positif. Jadi memang betul tadi kalau memang positifnya ganti 2, yang negatif ganti 1 atau sebaliknya. Gimana pengaturannya, yang penting tidak terjadi kontak antara yang negatif dan yang positif. Nah, Dok, untuk masyarakat yang harus melakukan isolasi mandiri di rumah, apa yang harus diperhatikan agar isolasi mandiri ini berjalan dengan baik dan benar dan lagi-lagi tidak memaparkan COVID-19 ke saudara atau keluarga yang berada di rumah? Ya. Yang pertama selalu mungkin gunakan masker, kemudian udara sebisa mungkin itu terjadi aliran udara dari luar masuk ke dalam. Jadi harus ada sirkulasi udara harus baik gitu jadinya. Kemudian memakai masker supaya tidak mengenari kerabat yang lain, tidak berkontak dengan kerabat yang lain yang memang negatif. Kemudian asupan gizi yang baik, obat, kemudian aktivitas. Jadi di dalam secara ruang isolasinya atau dia misal di lantai atas atau di bawah tetap melakukan aktivitas. Jadi supaya badannya tetap bugar. Oke, dokter, berbicara soal pemisahan tadi. Kalau memang keluarga itu punya rumahnya 2 lantai, mungkin akan lebih memudahkan. Tapi kalau misalnya hanya punya 1 lantai saja, dan kemudian ada anggota keluarga yang positif, tapi ada juga yang negatif. Pemisahannya yang baik seperti apa? Apakah tetap boleh orang yang negatif tinggal bersamaan atau mungkin harus ada yang keluar dulu, mengungsi dulu di tempat lain atau seperti apa, dokter?
intinya adalah tidak terjadi kontak antara yang negatif dan yang positif. Kalau satu lantai tapi luas juga nggak masalah. Di halaman belakang misalnya ada ruangan lagi, silakan seperti itu. Jadi bukan murni emang harus ada 2 lantai. Jadi intinya adalah tidak ada kontak antara yang isolasi dengan yang isolasi atau positif dengan yang negatif. Intinya adalah itu. Kalau masih ada terjadi kontak, sebaiknya pindah ke tempat lain supaya tidak terjadi kontak. Baik, intinya jangan sampai ada kontak yang terjadi di antara anggota keluarga tersebut ya dok. Dokter, kita sudah tersambung dengan penelpon dari Jakarta, ada Ibu Tita. Selamat pagi Ibu Tita. Selamat pagi. Ya Ibu Tita, silahkan mau tanyakan apa ke dokter? Selamat pagi dokter, saya sedang terpapar, saya dan suami sedang terpapar COVID ya dokter ya. Terus kemarin saya sudah mencoba yang isolasi mandiri, yang aplikasi yang dari Halodoc dan Klik Dokter. Lalu ternyata dibilangnya katanya harus mendapat verifikasi dari Kemenkes ya dokter ya, mengenai hasil swab kita. Baik, itu bagaimana ya dokter ya? Dan terus lalu obat apa atau vitamin apa yang harus saya punya di rumah ya dokter ya? Karena saya coba melalui aplikasi Halodoc dan Awun juga obatnya tuh semua sudah habis semuanya. Baik, terima kasih Bu Tita, sudah kami dapatkan pertanyaannya. Jawabannya dok, silahkan. Baik, tadi sudah melalui aplikasi ya? Sudah melalui aplikasi kemudian ya. Kalau untuk obat-obatan, ada standar dari Kementerian Kesehatan tentang obat-obatan standar isoma. Jadi kalau memang tanpa gejala, bisa hanya vitamin saja, dan obat-obat misalnya antibiotik, atau itu kalau ada gejala. Jadi kalau memang tanpa gejala, cukup vitamin saja. Oke. Terus, ada lagi? Ya, silakan dokter dilanjutkan. Oke, yang kedua tadi untuk sertifikasi. Kalau nggak salah, Kementerian Kesehatan itu mengharuskan hasil pemeriksaan PCR itu dari lab yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Ada berapa ratus itu, saya nggak tahu. Tapi untuk misalnya untuk perjalanan keluar itu harus dari lab yang sudah tersertifikasi. Itu yang jadi mungkin problem ya. Oke. Ya, ini semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Tita dari Jakarta. Berikutnya kita akan sapa lagi penelpon berikutnya. Ada Nurdam dari Kolaka. Selamat pagi Pak Nurdam. Selamat pagi. Pak Nurdam. Ya. Ya, silakan Pak Nurdam, pertanyaannya untuk Dr. Erlang. Ya, yang saya mau tanyakan dok. Kami 2 hari tergeletak ini Pak Dok. Ya. Dan saya tuh mau tanyakan ini karena kan ada namanya isolasi mandiri. Ya. Dan terus ya. Halo Dok. Langsung Dengar saya Dok? Disampaikan pertanyaannya. Iya. Dan terus kami juga mau tahu gejalanya seperti apa COVID-19 gitu dok. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Nurdam. Silakan Dr. Erlang, gejala-gejalanya seperti apa nih dokter untuk bisa mengetahui dan bagaimana penanganan selanjutnya? Apakah harus isoman atau ke rumah sakit nih dokter? Ya, gejala COVID-19 itu variasinya sangat banyak ya, dari mulai yang ringan sampai yang berat. Nah, kalau yang ringan itu mulai dari tanpa gejala, kemudian gejala ringan itu mulai dari batuk, pilek, kemudian sakit tenggorokan, sampai dengan sesak napas kalau yang berat. Nah, kapan kita harus ke pelayanan kesehatan? Kalau sudah masuk ke tahap yang membutuhkan oksigen atau mulai berat. Jadi kalau pasiennya sudah mulai butuh oksigen dari luar, seperti kalau saturasinya udah di bawah 93, jadi penting sekali untuk melakukan self monitoring check up-nya untuk menilai bahwa orang ini masih bisa isoman atau tidak. Jadi kalau di bawah 93 sebaiknya langsung ke pelayanan kesehatan.
Yang Baik. kedua tadi kalau sudah ada gangguan-gangguan yang membutuhkan perawatan, contohnya misalnya dia mual muntah tidak bisa masuk makanan, nah itu membutuhkan perawatan sampai seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi spektrum penyakitnya sangat luas sekali gejalanya, mulai dari yang ringan sampai yang berat, mulai dari saluran pernapasan, kemudian saluran pencernaan, semua bisa terjadi. Bahkan sampai neurologis juga bisa terjadi. Baik, ya Dokter Erlang, nanti yang akan saya tanyakan lebih detail lagi bagaimana jika kondisinya tidak tergolong ringan tapi sudah masuk ke gejala sedang namun tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan. Apakah mungkin untuk bisa melakukan isolasi mandiri di rumah? Kita akan bahas nanti Dokter Erlang, dan pemirsa bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam telepon nanti Anda juga bisa menghubungi 0215839900. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kami masih terhubung dengan Dr. Erlang Samudro, dokter spesialis paru, dan kami juga sudah terhubung dengan salah satu penelpon dari Jakarta, ada Pak Zulfatar. Selamat pagi Pak Zulfatar, silahkan. Selamat pagi. Ya, silakan Pak, langsung saja pertanyaannya. Baik, terima kasih. Dokter, Ya, bisa dengar ya Pak Dokter ya? Ya Pak. Benar. silakan. Saya ini saya tinggal di Jakarta, Dok. Abang saya itu kan sekarang positif terpapar, kebetulan dia kerja di Bandung. Tapi masih gejala ringan. Rencana saya mau jemput, boleh nggak ya Dok ya? Supaya, karena nggak ada yang rawat di Bandung, kakak di Jakarta juga gitu. Mohon Baik, ada petunjuk lagi lebih Pak lanjut. pertanyaannya? Baik, terima kasih Abang saya itu Pak terpapar. Zulfatar. Silakan dokter. ya. Ketika Bapak melakukan evakuasi dari Bandung, kalau sarana prasarana yang tidak memungkinkan, misalnya mobil yang ditutup sehingga tidak ada hubungan antara yang di belakang sama yang di depan, seperti ambulans itu kan tidak ada hubungan antara supir dan yang di belakang pasiennya, jadi itu tertutup semua. Kalau enggak kan masih terpapar, udara tetap satu, itu jadi masalah. Jadi paparan dari yang sakit itu akan menulari yang di depannya. Jadi kalau bisa memang mobilnya yang khusus untuk evakuasi, kemudian untuk minimalkan, dan kemudian udara sebisa mungkin mengalir. Jadi bukan yang reconditioning dari dalam AC. Kemudian penggunaan APD yang terakhir. Itu mungkin yang bisa dilakukan kalau memang mau evakuasi ya. Oke, artinya memang tidak boleh sembarangan, dan kalau bisa terkait dengan evakuasi ini harus ada bantuan dari fasilitas layanan kesehatan, begitu dokter. Nah, dokter, berbicara soal sembarangan, kemarin banyak yang kemudian memposting karena viral videonya, ada salah satu warga yang kemudian diwawancara, kemudian pada saat diwawancara dia menyatakan bahwa dirinya positif. Ini kemudian menggegerkan karena dia positif tapi dia berkeliaran nih di luar begitu dok, di jalan untuk melakukan aktivitasnya. Nah, edukasi lagi dokter, kalau orang sudah positif, bolehkah kemudian dia keluar dan kemudian bertemu masyarakat melakukan aktivitas walau dengan protokol kesehatan menggunakan masker, dokter? Ya, kan sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa pasien yang sudah positif untuk dilakukan isolasi. Nah, isolasinya itu sampai dengan 10 hari dan tambah 3 hari bebas gejala. Jadi mungkin 2 minggu ya. Kalau udah 2 minggu lewat sih silakan untuk melakukan aktivitas dengan menggunakan masker. Gitu. Tapi kalau masih positif, masih baru positif, itu sebaiknya jangan berkeliaran dulu karena itu akan menularkan ke yang lain. Gitu. Baik, harus langsung dikarantina dengan alasan apapun, tidak boleh kemudian keluar. Mungkin ada yang mengatakan menyiapkan isolasi mandiri, nah itu tidak boleh ya dok ya. Dan dokter, kita sudah tersambung dengan Pak Subianto dari Jakarta. Selamat pagi Pak Subianto, silahkan, ada yang ingin ditanyakan kepada dokter Erlang. Selamat pagi dokter. Dokter, saya mau tanya, kita tinggal di komplek atau di asrama, ada beberapa warga yang terpapar dan mereka isoman. Tetapi limbahnya itu buangnya dicampur dengan yang lain. Itu gimana dok? Bisa menular atau tidak? Terima kasih. Baik.
Ini masalah terkait limbah medis ya dok, ya terhadap masyarakat yang isolasi mandiri. Bagaimana dok? Silahkan dijawab. Tadi suara Bapak tadi kecil sekali, saya mungkin nggak mencapai, bisa ditolong diulangi Bu tadi? Iya. Pertanyaan dari Pak Subianto adalah ketika ada masyarakat yang kemudian positif tinggal di asrama atau di komplek, kemudian limbah medisnya, misalnya maskernya ini kemudian dicampur dengan limbah medis masyarakat yang lain. Nah, ini apakah bisa berpotensi untuk menularkan juga nih dok? Seperti apa pengelolaan dari limbah medisnya ini dokter? Memang limbah medis memang harus dilakukan treatment sendiri untuk yang positif, karena yang positif pasti kan dia akan menularkan, walaupun itu dari limbah medis, karena memang dari limbah medisnya dia akan banyak sekali virusnya. Kalau bisa disatukan di tempat yang khusus sendiri, kemudian dilakukan misalnya pembakaran atau penimbunan untuk limbah medisnya yang positif itu sendiri, jangan dicampur dengan yang lain. Oke, berarti memang tidak boleh ya dokter ya untuk kemudian dicampur. Kembali ke pertanyaan saya dokter, sebelum tadi kita break jeda iklan, kalau misalnya ada seseorang yang kemudian mungkin gejalanya sudah termasuk dalam kategori sedang, tapi karena akses untuk rumah sakit ini penuh, kemudian banyak kesulitan untuk bisa dapat layanan kesehatan, kemudian akhirnya melakukan isolasi mandiri. Tepatkah keputusan ini dan mungkinkah untuk dilakukan dokter walau kondisinya sudah masuk kategori sedang? Kalau kita bicara mungkin nggak mungkin, agak susah ya, karena kalau memang sudah taraf butuh oksigen, kemudian harus sedangnya udah mulai ke arah berat, memang perlu pelayanan kesehatan. Tapi kalau memang tidak ada, itu yang jadi problem. Karena idealnya harusnya dia dapat pelayanan kesehatan, dapat oksigen dari pelayanan kesehatan, dan itu tidak bisa tergantikan. Kalau memang tidak ideal, ya itu lain cerita lagi, bahwa itu ya itu seadanya, kemudian karena kondisi kan, waktu itu karena kondisi. Tapi kalau memang secara ideal, memang harus dapat pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih Dr. Erlang Samudro, dokter spesialis paru sudah bergabung bersama kami untuk menjelaskan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait isolasi mandiri. Terima kasih dokter, selamat kembali beraktivitas. Ya, intinya adalah isolasi mandiri ini hanya diperuntukkan bagi yang mereka bergejala sedang saja atau orang tanpa gejala. Kalau sudah masuk gejala sedang, apalagi berat, harus tetap melakukan atau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Didukung oleh